Lu pikir ibu-ibu nggak repot ngurusin bayi, Pak? Jadi Pak Iya, Handi diskusi dengan data-data dengan jangan dengan pemahaman sendiri. dikasih ASI loh Pak, itu disusui Pak. Repot loh itu Ya, Pak. sebagai manusia tentu lazim sebagai manusia. Oh, berarti dia anak Maria dong, Dok. Menurut orang, memang Yesus itu menurut orang itu anak Maria. Oke, cukup. Adalah nabi atau utusan. Itu menurut Baik, orang. baik. Jadi yang disalib itu adalah manusia ya, Dok ya? Firman yang telah menjadi manusia itulah Manusia. Yesus Baik. daging. Yesus Kristus daging. Ya, yang dikubur itu juga daging atau Yesus ya, Dok ya? Ya, selama 3 Oke, hari tapi baik. bangkit seperti perkataan Ya, Yesus dulu. akan bangkit. Ya, pas dia bangkit itu masih tubuhnya yang lama nggak dipakai, Dok? Pas dia bangkit. Pas bangkit itu masih memiliki tubuh tapi sudah diperbaharui, makanya nggak boleh disentuh. Jangan pegang aku katanya. Jadi udah diperbaharui. Berarti di dalam kuburan ada pembaharuan tubuh. Ada pembaharuan tubuh berdasarkan apa? Pertanyaan Ya, itu ya kalau pemahaman begitu logika atau data? saya ulang. Apakah tubuh yang bangkit itu sama dengan tubuh yang disalib? Tidak. Berarti ada pergantian tubuh dalam kubur. Iya. Oke. Tubuh yang diperbaharui. Iya. Siapa yang memperbaharui tubuh dalam kubur, Dok? Ya Tuhan, dia sendiri kan Tuhan. Aku dan Bapa Oh, dia satu. berubah. Oh, dia merubah dirinya sendiri. Aku memberikan nyawaku, berkuasa memberi nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Oke, berarti mayat ini bisa merubah dirinya sendiri dalam kuburan gitu ya, Dok? Bukan mayat namanya, ya. Ya kan Jadi mayat, artinya Dok. Pak Handi itu kan logika berpikir Pak Handi, ya kan? Jadi Yesus mati pada hari ketika bangkit itu kan perkataan Yesus di Matius 6 ayat 21. Dokter, orang yang nggak punya roh. Sudah dikatakan sebelum hal itu terjadi. Dokter, manusia yang tidak punya roh itu mayat, Dok. Lalu Yesus, saya ngomong sama dokter loh. Diam dulu kok, saya turunin lagi nanti ya. Jadi Yesus itu pernah jadi mayat 3 hari, Dok. Izinlah. Oke. Berangkat ke surga. Jangan buru-buru ngangkat dulu, belum. Jadi ada perubahan di dalam kuburan. Tadinya tubuhnya itu yang disalib berubah menjadi tubuh apa, Dok? Jadi gini Pak Handi, jadi aku cerita dengan data-data yang tertulis tanpa menambah, tanpa mengurangi. Ya, silakan. Di Matius 16 ayat 21, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi ke Yerusalem, mendapat aniaya, dan mati, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Iya. Itu pertanyaan saya, Dok, itu yang bangkit itu bodinya, badannya sama nggak yang disalib? Bukan, itu sudah memiliki tubuh kemuliaan. Oke, tubuh kemuliaan itu jenis kelaminnya laki-laki atau nggak berjenis kelamin? Dok, Bang, sebelum saya turun, Bang, saya tadi mau menegaskan bentar bahwa dulu, jangan tubuh pindahin topik Yesus. dulu. Ini saya sama dokter dulu. Bentar, Bang Hamdi, sebelum saya Bentar turun. dulu, bro. Saya belum kelar, jangan pindahin topik. Dokter, tubuh kemuliaan itu yang berganti dalam kuburan itu jenis kelaminnya laki apa perempuan, Dok? Tidak diterangkan yang tertulis. Jadi saya tidak menjawab kalau tidak tertulis. Tadinya itu yang disalib laki-laki ya, Dok? Ya, sesuai dengan yang tertulis. Laki-laki. Terus waktu dia bangkit masih laki atau udah berubah bukan laki lagi? Tetap Yesus yang sama. Berarti masih laki dia. Itu pemahaman Pak Andi. Jadi bukan laki-laki. Itu tidak tertulis, makanya saya tidak jawab. Oke, yang minta ikan goreng itu laki apa perempuan? Itu Yesus yang sama. Berarti laki dong. Ya itu pemahaman Pak Andi. Yang terangkat ke surga itu disaksikan 500 orang itu laki apa bukan laki? Tidak tertulis apa laki atau perempuan, tetapi Yesus yang sama. Oh, berarti hilang dong ke jenis kelaminnya Yesus di bumi di dalam kuburan. Tidak tertulis, tapi pemahaman Pak Andi kan. Itu laki. Ya saya lagi bertanya, Dok. Ya, jadi tidak ditulis, jadi saya tidak menambah, tidak mengurangi. Oke. Kalau saya jawab yang tidak tertulis berarti itu. Yesus di surga ini, Dok, punya tubuh apa tidak? Sampai di surga nih, punya tubuh atau tidak? Ada tubuh kemuliaan. Kan? Tubuh Jadi kemuliaan. sorga itu Pak Handi tahu nggak apa itu sorga? Ya. Enggak, saya belum pernah ke sana, Dok. Nah, jadi kalau nggak tahu jangan sok tahu kan? Enggak, saya nggak sok tahu, saya lagi nanya, pengen tahu. Baik, kalau tahu saya terangkan. Kalau tidak tahu saya terangkan. Sorga itu adalah tempatnya Bapa Tuhan langit dan bumi. Tempatnya di alam roh. Jadi tapi Yesus ada sorga ini alam roh, ada sorga alam iya fisika. udah. Tadi Pak Yosua mengatakan dia adalah manusia.
Sebagaimana Ustaz Alif sudah memberikan data di Lukas 22:69, anak manusia duduk di sebelah kanan. Anak manusia ini siapa, Dok? Sebentar. Untung Pak Yosua udah datang. Sebentar, saya luruskan dulu. Pak Yosua tadi bilang bahwa ada manusia di sorga. Jadi Bapa, Firman, Roh Kudus itu roh. Ketiganya adalah roh, tidak ada daging di sana. Jadi yang ada di sorga itu Bapa itu roh Allah, Firman itu roh Allah, Roh Kudus itu roh Allah. Jadi tidak ada daging di sana. Tapi saya nggak tahu Pak Yosua Jadi Dok, mana. kesimpulannya nih dokter. Sebentar. Iya, Sebelum iya. saya turun. Ini salah, Pak Yesua emang salah. Tadi saya dengerin salah ini Pak Dok. Marahin, Dok, Oke, salah saya Yesua, Dok. bacakan ayatnya aja sebelum saya turun. Pak Yosua yang benar. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan Cakep. demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Kalau gitu Pak Dokter berarti yang salah, Yesua yang benar berarti kalau gitu. Di Lukas 24 ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dan mereka, dan terangkatlah ia ke surga. Jedar, Dokter Adi salah, Yesua yang benar ternyata. Berarti Yesus yang benar. Yesus adalah manusia. Saya belum tidak respon. saya hanya membaca dalam Alkitab saja. Baik. Jadi konteks 1 Yohanes 5 ayat 7, di sorga ada Bapa, Firman, Roh Kudus. Apakah Bapa, Firman, Roh Kudus itu punya daging? Dalam tubuh kemuliaannya kan? Dalam konteks 1 Yohanes 5 ayat 7, apakah ada tubuh kemuliaan di situ? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di Lukas 22 ayat 69. Saya bacakan. Konteksnya Pak Yosua 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu konteks kita. Jadi jangan kita ramu. Kalau kita ramu, kita racik semua, nanti bingung sendiri kita. Oh iya, berarti Yesua Yos lu salah Yos, parah lu ah. Jangan ketawa lu salah lu, berarti benar Pak Dokter Adi. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu konteksnya. Jangan dicampur dengan Iya, yang jangan lain. dicampur-campur. Di sorga Parah itu lu, Bapa Yos. itu punya daging apa? Ya, anggap Firman aja itu saya punya daging salah, apa tapi enggak? jangan menyalahkan firman Tuhan. Tapi saya membetulkan Yosua di sini karena Yosua ini tidak mau menghilangkan anak Maria, tetap ada di surga. Begini loh, Yang di sorga itu tidak ada anak Maria, Pak Handi. Yang di sorga itu tidak ada konteks anak Maria. Anak Maria hilang dong Yosua. sebentar di Lukas Anak 22, Maria, saya Firman hanya itu bukan membacakan anak Maria. Alkitab sesuai yang tertulis. Lukas 22 Kalau ayat gitu 69. berarti dua-duanya salah ini. Sebentar, parah ini. abangku saya. Kita Dua-duanya cerita salah. 1 Yohanes 5 ayat 7, Pak. 1 Lukas Yohanes 5 ayat 7 22 ayat dulu. 69, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Oke, Anda bantah saja itu, sudah. Baik, yang Bapak Yosua bacakan itu perkataan Yesus kan? Ini yang kok malah kita berdebat. Bukan berdebat, kita luruskan. Bukan luruskan. Itu kan Udah, perkataan Bang. Yesus kan. Saat itu perkataan Yesus ditulis oleh si Lukas. Bentar bang. Nah, sebentar dulu, ini saya mau pastikan yang waktu iya, disalib itu Bapak atau kemanusiaannya? Kemanusiaannya. Ya sudah. Berarti Anda mengakui Tritunggal bukan? Iya, Tritunggal Ya itu udah, ada, nggak tapi usah berdebat, yang saya nggak usah tertulis berdebat. kata Terserah. Tritunggal tidak ada. Kata Tritunggal tidak ada, tapi Iya, pengakuan itu itu konsep ada. aja. Ya oke Bang, saya nggak mau berdebat dengan Abang. Kalau Karena gitu saya Abang tanya berdebat Yosua. diri saya mungkin. Apa Saya Yosua? cuma Dengerin biasa. Bang dengerin. Apakah badannya Yesus itu termasuk Tritunggal? Sebagai kemanusiaannya. Termasuk Tritunggal tahu? Iya karena kan Iya, dia adalah iya. sang firman itu. Yosua yang benar nih. Artinya di surga itu Yesus adalah punya fisik anaknya Maria, Dok. Dok, kan di Lukas 22 ayat 69 Iya, mulai sekarang betul. anak Iya. manusia. Anak manusia itu siapa? Iya, gua Yesus, gak nyalahin kan? lu, gua gak nyalahin lu. Gua gak nyalahin Di sesuai sebelah data kanan lu. Allah yang Maha Kuasa. Iya. Dia nanti yang menjadi saksi di surga. Iya, gua gak nyalahin lu yang Sang benar firman sesuai. itu kan Yesus. Yosua, lu yang benar sesuai data. Nah, Nah, saya hanya Ya silakan Dok. membaca Ustaz. firman aja. ya sekarang gini Bang Yosua ya, biar Anda berdamai dengan Pak Dokter. Gini, jadi kesimpulannya Yesus itu berdiri apa duduk di samping Bapa itu? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan berdiri. Ya kalau sudah dikatakan duduk ya duduk. Loh, terus ini gimana? Ya nanti aja kalau Tuhan datang Dengerin. kedua kali Anda lihat Enggak saja dengerin. bagaimana Tetapi konsep Stefanus,
Kalau Tetapi capek, Stefanus yang penuh kalau dengan capek Roh Kudus duduk, Ustaz. menatap ke Jangan bunda, langit, jangan begitu bunda, Itu jangan. menganggap menatap itu ke langit, meninggikan Yesus lalu itu. melihat kemuliaan Allah, dan Karena Yesus Yesus taat berdiri sampai di mati. sebelah Kalau kanan dia Allah. tidak taat sampai mati, maka tidak ada Enggak. satupun yang selamat sampai kepada Bapa. Bang. Jadi kesimpulannya di sini kalau dilihat oleh Stefanus, dia berdiri, Bang. Ya semua gampang jawabnya itu, bilang dong, kadang berdiri kadang duduk, itu satu itu jawabannya gitu loh. Nah, Ya, sesuai kalau yang capek tertulis duduk di dalam berdiri. Alkitab. Jangan juga ada kata capek bunda, nggak boleh gitu. Ya, Sesuai coba. yang tertulis di dalam Alkitab itu aja yang saya tanggapi. Ini tertulis nggak ini? Ini tertulis. Ini tertulis. Yes. berdiri, Ya, Yesus berdiri. Jadi dia berdiri nanti di aja sebelah kalau Anda kanan. sudah pernah ke surga, itu pun kalau iya Anda ke surga, kalau dijanjikan. Nanti Anda bisa lihat Yesus berdiri, mungkin suatu saat duduk. Ya terserah Ya. siapa yang bisa melihat kerajaan surga. Dokter Adi ketawa loh. Dok, kenapa ketawa dok? Lucu apa? Karena kata Yesus, Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Aduh. Jadi kesimpulannya Iblis pun ngaku. ada Bang. berdiri, ada duduk ya. Iya, iblis Ini, pun tahu Iya, kalau Yesus kalau itu capek. anak Allah. Stefanus kan melihat berdiri, itu kan penglihatan Stefanus. Iya Sementara Markus dan Lukas melihat duduk, menulis duduk. Jadi Iya. apa yang dilihat, apa yang didengar oleh murid-murid itu yang dituliskan dalam Iya, sebuah kesimpulannya kenyataannya adalah Yesus kadang berdiri, kadang duduk kan Nah. itu. Susah amat sih lu berkesimpulan. Gimana sih? Jangan Tidur nggak dipahami pernah dengan tidur. pemahaman Baring sendiri. Masalahnya enggak ya? apa? Dia mau duduk, dia mau berdiri. Nanti yang datang sebagai hakim yang adil itu yang Iya, menentukan benar. keselamatan Benar Yosua. Anda. Mau dia untuk berdiri, mau aja dia Anda. Benar Anda kata benar ributkan. Yosua. Benar Untuk Yosua, mau apa dia meributkan berdiri, duduk berdiri? mau dia duduk. Yang penting siapa nanti datang yang hakim yang adil. Iya, iya. Menjadi Firman saksi. bang, Itu. izin 1 menit. Firman yang kusampaikan itu yang akan menjadi hakim. Firman yang disampaikan Yesus itu akan menjadi hakim. Tapi gini loh Pak Yosua. Hakim. Di sana kalau Pak Yosua berpendapat begitu, jadi benar sudah Lukas 22:30 dan Wahyu 19 nomor 7. Lukas 22:30 itu nanti kamu akan minum semeja dengan aku. Enggak mungkin Roh makan minum bang, pasti ada fisiknya. Betul nggak Pak Yosua? Itu Yerusalem baru. Ya berarti ada fisiknya dong. Yaitu surga apa di damai 1000 tahun di bumi itu. Iya. Menurut Terus- pendeta saya begitu. Itu kiasan, Pak Yosua, itu kan kiasan, bukan diterjemahkan. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makan Pak Handi bukan makan jasmani, bukan minum jasmani di Ya, situ, betul, Pak. betul. Kalau Wahyu Bukan ada 19:7, 72 bidadari lah intinya. kalau Wahyu 19:7 gimana itu penerjemahnya? Wahyu Kalau 19:7. 72 bidadari itu yang aneh bang. Nah, kalau Wahyu Pak Handi. 19:7 gimana bang? Itu dokter. Yang mana? Kalau Yang mana? laki-laki kenapa Ya, dapat saya bacain ya. 72 bidadari? Yang mana? Yang Ntar dulu. perempuan kok tidak Ntar dulu dapat, Yosua. Bang? Yosua mah ngoceh melulu sih. Ah, Bentar Yos, bentar gantian. Oke, Teman-teman oke. yang ngedukung Dokter Adi ketik 1, yang ngedukung Yosua ketik 2. Ya, silakan Pak Handi. Jangan dukung Yosua ketik 3. jadi di situ Cuma berbunyi dok. didukung manusia. Aduh, di situ berbunyi Wahyu 19:7. Nih Oten harus ditegasi nih, menyesatkan. Duh, memang kenyataannya yang laki Saya mau dapat ngomong dulu 72 pakai data bidadari, ini biar Bunda. ada Bunda kesimpulan. dapat apa di surga? Aduh. Wahyu 19:7. Marilah kita Tanyakan Ustadz Anda. Entar dulu Pak Yosua. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Ini siapa ini Pak Yosua yang kawin? Itu perumpamaan, kiasan seperti seorang pengantin yang mendambakan begitu, bukan arti harfiah pengantin yang ada di bumi. Aduh, itu kami sudah tahu lah, itu hanya kiasan perumpamaan. Kiasan. Pengantinnya siapa itu kiasan juga? Iya, kiasan bang, perumpamaan. Jadi anak domba ini kiasan, bukan asli di surga. Kan Yesus Tuhannya banyak- kiasan pun. Iya, Yesus itu banyak mengajarkan di bumi itu tentang perumpamaan. Jadi 5 Yesus di anak darah yang bodoh, 5 anak yang Bentar dulu. Jadi Yesus di surga banyak ini perumpamaan kiasan. Yesus. Yosua, jadi Yesus di surga kiasan.
Apanya? Jadi Yesus di surga ini kiasan juga. Ya enggak, itu saya fakta yang berbicara di dalam Alkitab. Tapi kenapa giliran perkawinan kiasan gitu? Itu kan perumpamaan. Maunya dia. Sebentar saya carikan. Pak aja. Ya silakan dok. Izinkan Silakan, di Dok, Wahyu 19 ayat 67 itu, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Aku itu Yohanes. Yohanes yang mendengar ada suara himpunan besar. Baru ke ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Itu adalah suara yang didengar oleh Yohanes di Pulau Patmos. Jadi itu wahyu berarti atau Yosua nubuatan. yang salah. Keren, Pak Dokter. Minta maaf lu, Yos. Hebat juga ya Yohanes di Pulau Patmos bisa mendengarkan aktivitas di surga ya. Itu wahyunya, Apa Pak. yang Jadi tidak mungkin bagi Tuhan? Perkataannya aja bisa kok menjadi manusia. Anda saja yang tidak bisa menerimanya. Oh, Tapi berarti menurut- Pak Adi ini yang lantur nih. Pak Adi Tapi ngelantur. menurut Yesus di Yohanes 5:37 Begini suara. Bang, begini Lalu, aja, lalu, Bang. begini dulu, Apakah Pak Yosua. perkataan Allah itu bisa menjadi manusia? Saya tanya. Ntar dulu habis ke sini ya. Enggak, saya tanya dulu sebelum saya turun. Perkataan Allah itu bisa tidak menjadi manusia? Enggak lah. Tuhan berkata jadi manusia. Firman Tuhan berkata jadi matahari. Jadi Tuhan itu menciptakan hanya berkata. Nah iya, Allah itu menciptakan melalui firman. Nah, Hanya firman berkata. itu adalah Yesus. Hanya berfirman. Jadi semua. Iya benar. Gak Sekarang perlu saya panggil tanya. menciptakan matahari, gak perlu panggil tukang. Bang Handi, Dia saya sendiri tanya yang hanya Anda berfirman. jawab ya atau tidak. Apakah perkataan Allah itu bisa menjadi manusia atau tidak? Enggak, bukan dia berkata. Nah, perkataan saya itu tanya, Bang Andi. ini kan saya Bang Handi jawab. tanya. Ya Kan Anda atau tidak? Susahnya Bisa atau Anda ini tidak? bertanya, saya menjawab, Anda juga ngomong. Gimana dong? Kalau Oke, bertanya kan Anda dengarkan dulu orang menjawab toh. Oke, saya bertanya sebentar Bang Hamdi. Ya, silakan. Apakah perkataan Allah itu bisa menjadi manusia atau tidak? Bisa atau tidak itu? Saya jawab dulu dong. Ya jawab. Ya. Jadi sang pencipta itu mencipta Aduh, bisa atau tidak Bang Hamdi? bukan perkataannya, tapi Loh, dia jadi perkataan itu nggak bisa Ya menjadi kamu manusia. ya udah kau yang nerangin, kau yang bertanya, kau pula yang mail. Gimana sih? Oke, Bang Hamdi. Itulah gilanya kau ini teman. Kau yang bertanya, kau yang gila gitu. Loh, saya Kalau kan hanya bertanya tanya, itu, Bang Hamdi. kalau bertanya itu dengarkan orang menjawab. Sebagaimana tadi saya bertanya, saya dengar Anda menjawab loh. Anda menjawab, saya terima loh. Gitu loh. Joshua belajar sedikit diskusi saling menghormati gitu loh bang. Jangan nanti dinilai netizen kok Anda arogan banget di room muslim. Padahal ini room oke, kami Bang. loh. Kami hormati Anda gitu loh. Tapi Anda yang nggak menghormati kami, kenapa bisa begitu? Kita saling menghormati Bang Hamdi. Iya makanya dengarkan orang lah menjawab. Oke, Jadi sang oke. pencipta itu ya menciptakan dengan berfirman. Firman itu artinya apa sih? Perkataan Tuhan. Ya. Isinya apa perkataan itu ya? Perintah, ingin menjadikan sesuatu. Tinggal berkata kun fayakun, jadi-jadilah. Oke, itu dalam segi Islamnya. Nah, itu jawaban saya sederhana tapi nikmat. Sekarang saya tanya, perkataan Allah itu bisa tidak menjadi manusia? Perkataan Allah itu adalah firman. Tergantung dia mau menciptakan apa dengan berkata. Nah, karena saudara dan saya manusia itu saya genapi Bang Handi. Silakan Ustaz, silakan Ustaz. manusia Begini. perkataan Dokter Husen di mute, Dokter Husen di mute. Oke, sesuai dengan yang kasus ayat yang diangkat oleh Bang Yosua. Begini Bang, insya Allah penjelasan Al-Quran itu sangat mudah dipahami dan logis masuk akal. Pemahamannya begini. Ketika tadi Anda mengatakan surah An-Nisa ayat 171, wa kalimatuhu alqoha ila Maryam, kan gitu ya. Dan kalimat dari Allah yang dilemparkan kepada Maryam atau yang diberikan kepada Sayyidah Maryam. Apa di sini penjelasannya? Wa kalimatu alqoha ila Maryam wa ruhu minhu, dan ruh dari Allah. Qala berkata,
laisa kalimatu sorot Isa, bukan perkataan yang menjadi Nabi Isa, walakin akan tetapi bikalimatin sorot Isa, dengan kalimat itulah menjadi Nabi Isa. Jadi dengan berfirman itulah sehingga jadilah manusia Nabi Isa. Bukan kalimatnya yang berubah menjadi manusia, tetapi dengan berfirman itulah sesuai dengan kehendak dan maksud Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendaknya. Itu mudah dipahami. Saya kasih contoh, misal begini. Ketika saya duduk di sebuah kafe, saya berkata, kopi. Nah, saya bilang kopi. Nggak lama kemudian kopi datang. Bukan omongan saya yang berubah jadi kopi, tapi karena omongan saya itulah ada datang kopi. Prosesnya karena dibuatkan oleh si bartender atau yang buatnya, pelayannya kan gitu. Kenapa? Karena saya punya kuasa. Apa itu? Saya bisa bayar, saya punya uang. Nah, dengan sebab omongan itulah apa yang menjadi maksud terjadi. Bisa babi, bikalimatin, sababiyah. Karena dengan berfirman itulah maka menjadi Nabi Isa. Itu maksudnya. Ya, dipahami saya rasa kayak gini. Bukan perkataannya berubah jadi Nabi Isa, bukan gitu. Oke? Mau saya kasih contoh lagi. Contoh satu lagi nih. Ada namanya pesulap Mbah Tarno. Prok 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 jadi burung Yosua. Nah, ketika dia berkata jadi burung bukan perkataannya yang berubah jadi burung, tapi karena dia berbicara jadi burung sesuai dengan yang dimaksud Mbah Tarno, jadi burung. Itu ya. Mudah kok. Jangan dipersulit. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau merujuk kepada kitabnya Bang Yosua, ketika saya membaca di Lukas 1, ketika Tuhan berfirman melalui malaikat Gabriel datang kepada Maria, Gabriel berkata, sesungguhnya engkau Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, Anda tidak boleh membantah malaikat. Itu malaikat sudah ngomong. Kalau Anda percaya malaikat atau tidak? Saya tidak bantah. Nah, ya udah percaya malaikat lah apa yang dia katakan bahwa yang telah lahir bagi selamat itu Tuhan. Kenapa Anda tidak percaya kepada malaikat? Dulu dia bicara, Dok. Biarin dia bicara dulu. Oke. Malaikat itu adalah makhluk yang sudah ribuan tahun hidupnya lebih dari manusia ini. Iya. Ketika malaikat bertanya, berfirman, menyampaikan firman kepada Maria, Anda percaya atau tidak? Nah iya, dia utusan. Oke, nih dia sampaikan begini. Anda tidak percaya kepada utusan malaikat itu? Sebentar, ya ini dia bilang begini. Anda bilang begini. Utusan itu. Saya tidak menolak. Ini lagi saya bacain loh malah. Nih, malaikat berkata, sesungguhnya engkau, wahai Maria kan, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yang akan dikandung oleh Maria itu siapa di sini? Seorang anak laki-laki atau seorang Tuhan? Seorang anak laki-laki. Nah, yang dikandung oleh Maria ini manusia atau bukan? Ya, dia menjelaskan kepada kemanusiaannya Maria kalau dia dikatakan mengandung Tuhan. Lah bingung Marianya nanti. Loh iya. Maka itu malaikat juga ngerti, maka itu dia menjelaskan kepada Maria. Berarti, sebentar nih. Malaikat menyampaikan ini berdasarkan firman dari Tuhan, pesan dari Tuhan yang disampaikan kepada Maria melalui malaikat, kan gitu. Kalau kita lihat dari runutan atasnya. Iya kan, di perikopnya. Artinya malaikat datang kepada Maria membawa firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Apa firman Tuhan sebagai sebuah pesan yang disampaikan kepada Maria melalui malaikat? Inilah bunyinya. Apa itu? Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pertanyaan saya, firman yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria terbukti atau tidak? Terbukti. Nah, itulah yang dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Ya benar. Terus Iya, maksudnya firman yang dikabarkan sebelumnya kepada Maria melalui malaikat Gabriel terbukti. Maria mengandung dan melahirkan yang bernama Yesus. Iya kan? Anda tanyakan apa? Nah,
Yang saya pertanyakan, Anda belum kesentil di sini. Oke, jelas. Loh, Malah ini Anda terbukti. menjelaskan. Loh. Anda sudah menjelaskan. Yang Nah, bertanya sudah apa? saya jelaskan. Bukan firman-Nya yang berubah menjadi manusia, tetapi karena firman itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Maria melalui Gabriel terbukti. Paham? Apanya terbukti? Mulai nggak paham kan? Gabriel menyampaikan firman kepada Maria, firman Tuhan atau bukan? Ya, Anda percaya malaikat Tuhan tidak? Saya percaya. Ya udah, imani aja bahwa Yesus itu satu-satu. Ketika Gabriel Untuk menyampaikan untuk firman menerima kebenaran Tuhan, itu. ketika Gabriel Kalau menyampaikan Anda firman, mencari kesalahan, Anda tidak akan menemukan kebenaran. saya bukan mencari kesalahan, justru ini sudah sangat benar ketika tidak disalahpahami. Ketika malaikat Gabriel menyampaikan firman Tuhan kepada Maria, ternyata benar Maria mengandung yang bernama Yesus. Maka Yohanes 1:14 benar, firman itu telah menjadi manusia. Mana firman itu? Firman yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria berdasarkan pesan dari Tuhan atau firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan kepada Maria melalui malaikat Gabriel bahwa Maria akan mengandung, dan terbukti firman itu terbukti. Maka firman itu, firman yang disampaikan oleh Gabriel terbukti menjadi manusia. Bukan firman berubah menjadi manusia. Bukan. Disinilah Kristen salah pahamnya. Di mana salah pahamnya, di mana? Loh, di sini astagfirullahaladzim, di sini Izin ada Pak Yosua saya bantu. Jadi Pak Alip, malaikat berkata kepada Maria bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki Mengandung bernama dulu, Pak. Yesus. Mengandung dulu, Ia Pak. akan disebut Mengandung dulu. anak Allah yang Mengandung memiliki dulu. kerajaan selama-lamanya. Menurut Allah, anaknya itu adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Ibrani kok jadi 1:8. ngarang-ngarang kok jadi gini? Menurut Allah, Dulu. anaknya itu adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Ibrani 1:8. Ada bodrek nggak ya? Kenapa jadi Wanes, Pak Dokter Adi? Firman yang tertulis itu nubuatan Nabi Yesaya 95 ayat 5-6 bahwa seorang perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Di Lukas 1 ayat 30-33, Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus, Pak Dokter Adi yang jadi Wanes disebut ternyata, anak Yos. Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Pantesan Menurut beda Allah, pendapat sama lu, anaknya Yos. itu adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Yeremia 10 ayat 10, Tuhan itu adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Pak Dokter, di sini Maria mengandung nggak? Iya, mengandung. Nah, Baca ayat Lukas 1 ayat 30-33, baca utuh. lah itu Pak, saya udah tampilin malah. Ya, Yesus itu adalah anak Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Astagfirullahaladzim. Allah, Sebentar, Pak. Tuhan itu adalah Pelan-pelan, Pak Allah Dokter. yang memiliki Pelan-pelan. kerajaan selama-lamanya. Yeremia 10:10. Pelan-pelan. Di sini kan Maria mengandung anak laki-laki, kan gitu ya? Ya, bernama Berarti Yesus. anak laki-laki itu adalah anak kandung dari ibu kandung, kan gitu? Itu pemahaman dari Pak Alif sendiri. Oh, jadi gimana? Menurut ayat itu, di ayat 32, Yesus akan disebut anak Allah, bukan anak Maria. Loh, di sini yang mengandung siapa, Pak? Yang mengandung Maria, Nah, yang dikandungnya siapa? Yesus. Nah, berarti Yesus Yesus itu disebut anak Allah. Loh, yang lain juga banyak disebut anak Theos, Pak. Di mana? Astagfirullahaladzim. Di mana? Anda buka Bedakan juga. anak Allah dengan anak-anak Allah. Bedakan. Jadi Pak Alif, kita diskusi dengan Allahu data. Akbar. Silakan bacakan datanya. Pak, pelan-pelan, Pak. Di Ya, sini. silakan. Datanya di mana? Nggak usah Tampilkan. kemana-mana, Pak. Nggak usah kemana-mana. Saya kan terangkan Lukas 1 ayat 30-33. Ketika Bahwa Yesus ada anak Allah. Astagfirullahaladzim. Ada nggak Pak. tertulis bahwa Yesus anak Maria di situ? Lah ini,
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini dikandung oleh siapa, Pak? Betul, maksud saya, ada nggak tertulis tanpa ditafsir bahwa anak laki-laki itu adalah anak Maria? Hanya orang bodoh yang tidak memahami kalimat ini Pak tanpa Alif perlu menafsirkan. mempertontonkan kebodohannya. Belum tuntas ayat dibaca, sudah langsung diterjemahkan. Iya, hanya orang bodoh yang tidak memahami kalimat seperti ini. Jangan Astagfirullahaladzim. memahami sepotong-sepotong. Saya sedang tidak menjustifikasi seseorang mengatakan bodoh. Yang Tetapi saya paling katakan bodoh adalah belum membaca tuntas sudah hanya orang menerjemahkan. bodoh yang tidak memahami kalimat seperti ini. Hanya orang bodoh. Ya, yang orang bodoh adalah hanya memahami sepotong. Pak Andi memahami sepotong langsung terjemahkan. Gimana Pak Andi itu? Temannya Ustaz Alif itu. Bukan, Pak. Saya sedang tidak menuduh siapapun. Tapi dalam satu ayat ini, ketika orang itu mengatakan bahwa Yesus bukan anak kandung Maria, itu orang bodoh, Pak. Orang bodoh mengatakan tertulis Yesus anak Maria. Di mana di dalam ayat itu Yesus anak Maria? Anak kandungnya, yang mengandung Di sini mana siapa, ada Pak? kata tertulis anak kandung? Jangan ditambahi, jangan Yang dikurangi. mengandung Maria siapa, Pak? Yang mengandung Maria, Yesus. Yang mengandung Yesus siapa? Ya, yang mengandung bukan berarti anak kandung. Hah? Disebut anak kandung. Yang mengandung, astagfirullahaladzim, ya Allah. Dalam konteks itu Pak Alif, di ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Disebut anak Allah atau anak Maria? Yang mengandungnya siapa, Pak? Yang mengandungnya siapa? Ya Maria. Berarti Yesus anak kandung Maria, betul? Itu pemahaman Pak Alif. Terus yang mengandung Yesus siapa? Ya saya katakan tadi, itu pemahaman Pak Alif. Kalau dia mengandung, otomatis anaknya itu kan pemahaman Pak Alif kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, jangan sampai jabatan dokter besok diganti jadi bidan. Host tenang, host tenang. Siap, dengan data-data, jadi ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ada nggak tertulis anak kandung Maria di ayat itu, Pak? Pak, kalau dipahami mungkin, Ya Allah. tapi jangan dipahami dengan pemahaman sendiri. Gimana Pak Yosua? Ya, saya ingin Pak Yosua, yang silakan aja berdebat saya. Kalau menurut saya begini nih, Pak. Pak Yosua nggak mau dia ikut. Saya begini. Bener juga, Pak dokter bilang benar. Sesungguhnya engkau akan mengandung, maksudnya Maria itu Bapak hanya Batak mengandung. itu Muslim apa Kristen? Bukan, belum Pak? tentu. Karena Pak Batak. Kristen. Oh Kristen, baik silahkan. Jadi penengah ya antara Bang Yosua dengan Pak Dokter. Jadi Bentar, di Yesaya 7 ayat 14 itu kan sudah dinubuatkan. Jangan kemana-mana. Tuhan sendirilah Iya. yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Nabi Yesaya itu ribuan tahun jaraknya dengan Yesus, sudah dinubuatkan. Jadi ibu kandung Yesus siapa? Ya, Anda tanya sama dokter lah. Baik, jadi saya ingin ibu kandung, bertanya, Pak. saya ingin menjelaskan ya, Pak Andi, Pak Yesus Andi itu dan nggak punya teman-teman ibu host kandung. ini, saya mau jelaskan. Jadi di dalam Alkitab ada satu suami meninggal, maka suami yang lain bisa ada 5 bersaudara. Suami pertama meninggal, maka adik kandung laki-laki itu akan menikahi perempuan itu. Jadi perempuan itu akan melahirkan anak abangnya yang sudah meninggal. Walaupun perempuan itu melahirkan dari sperma anak kedua, tapi itu dianggap anak dari abangnya. Jadi bukan berarti kalau dia melahirkan otomatis anak kandung. Bisa pinjam rahim. Saya tanya tadi, yang mengandung Yesus siapa? Baik, Pak Ustadz Alif, Yesus dikandung Maria itu kan perkataan malaikat. Malaikat berkata, "Hai Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut namanya Mengandung Yesus." dulu, Pak. Dia Mengandung akan dulu. disebut Jangan anak Allah yang hidup. dilewat-lewat.
Anda itu baca Jangan ayatnya dipahami terus. sepenggal-sepenggal, Ini Pak. kopla kali Bapak ini. Kenapa Anda baca ayatnya juga menggal? Pak Coba Alif, baca yang jangan utuh. dipahami dengan pemahaman sendiri dengan sepotong-sepotong. Anda malah memenggal ayat, Pak. Saya Bunyi belum ayat. penggal. Loh, Anda tidak mau menyebut Perkataan kata malaikat itu mengandung. di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Itu baca utuh. Itu 31 apa bunyinya, Pak? Ayat 31. Oke, saya baca, jangan dipotong. Oke. Lukas 1 ayat 30 sampai 33 saya baca. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan Tap akan layar, melahirkan teman-teman. seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kerajaan kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Di mana kata anak kandung di situ, Pak? Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, sia, mantap kan itu. Nah, makanya jangan pahami dengan pemahaman sih. Ada nggak Akan- kata anak kandung di situ? Akan mengandung, mengandung Pak. Bunting perutnya itu kembung, isinya bayi. Jika siapa itu Mengandung. kesabrak ke Palembang, balik-balik mau budak tiru, lamun mau budak dua, balik di Abrakadabra. Buak. Diskusi dengan data-data Pak Host dan teman-teman semuanya. Ada tertulis, jangan ditambahin. Ada nggak anak kandung Maria Gini, tertulis di gini, situ? dokter. Jangan Dokter. ditafsirkan dengan pemahaman sendiri. Kalau istrinya Pak Dokter punya istri tuh, kalau istrinya Pak Dokter melahirkan, apakah itu anak kucing atau anak kandung? Kita diskusi Bunda Rama dengan data-data. Pak Dokter udah disekat dulu Kang Alif di sini. Berarti di sini kesimpulannya ada jasa sewa rahim. Berarti di sini udah ganti tema biar nggak muter-muter. Berarti intinya ada jasa sewa rahim. Seperti itu bahwa itu hanya kata sederhananya itu adalah disewakan gitu. Ya, Jangan, nggak bisa. Jangan, saya ibu-ibu tersinggung, betul. Masa rahim disewakan? Ada-ada aja bapak ini. Anak kandung di Itu situ. namanya melitir. Enggak. Nah, sekarang mari kita lihat di Lukas Seru. 2. Di tap-tap teman-teman. Pak, izin ustadku, izin. Pak, kita ini perempuan mengandung, Pak, mengalami kehamilan, mengandung. Kalau kami ini seorang ibu tidak mengkonsumsi makanan, si bayi ini nggak bisa tumbuh kembang, Pak. Pasti dia akan keguguran tuh Tuhanmu. Nggak bisa lahir Tuhanmu kalau Maria itu nggak makan, nggak ada gizi. Kalau Maria nggak ngeden, nggak ada Tuhanmu, Pak. Jadi jangan kau bilang dia hanya sebagai alat Tuhanmu turun ke bumi, nggak boleh begitu. Masa perempuan kau hinakan? Cuma sebagai Yang membilang alat. sebagai alat siapa Bunda? Itu tadi Yang bilang bapak sebagai si satu ini. Bahwa itu hanya dipakai sebagai penitipan supaya Tuhan turun ke bumi. Bukan, maksud saya itu menyederhanakan begini loh. Kan belum tentu yang mengandung itu menjadi ibu kandung, maksud saya. Mama Dia hanya mengandung. Biarin pun itu apa mengandung. namanya keyakinan mereka itu. Iya. Aduh. Jadi Bunda Maria hanya mengandung, tapi bukan anak kandungnya, gitu maksudnya. Ya Sekarang Allah ya Rabbi. Berarti saya benar ya Pak ya, jasa sewa rahim ya. ya kira-kira begitu terserah lah. Itu kan pemahaman di situ masing-masing. Kalip, silakan lanjut Kalip. Jasa sewa rahim udah. Jadi selesai. kalau nggak selesai. Ya betul. Pak Handi, apa kabar Pak Handi? Waktu itu kita pernah ketemu Si Pak. Yesua nggak bakal kepikiran ke situ. Si Yesua mah botol, nggak bakal kepikiran ke situ. Lanjut Bang, makasih sehat Bang. Nggak ada komen. Amin. Waktu itu abang Ada bantuin komen si dia takut Candy sama itu Pak Hadi. bang. Ya, saya dengarkan aja. Kalau begitu bisakah disamakan Yesus ini bayi tabung? Pak. Wah, ini namanya Pokoknya itu pemahaman Anda terserah lah. Yang Lah, penting kalau Pak, sekarang Pak, kandungan itu Ya. di rahim nih bisa dipakai Pak untuk menyimpan sperma dan sel telur. Zaman Kan dulu Bapak nggak bilang ada Maria bayi ini. tabung, Bunda. Sebentar dulu. Ini kan saya Sebentar dulu, menyambung Bunda. perkataan Yesus si Bapak itu ini dilahirkan bahwa ya itu sewa rahim. setubuhan. Dia kan dia mengiyakan itu sewa rahim.
sewa rahim. Berbicara apa, Bunda? Kan saya bilang bisa, apakah bisa? Apakah bisa disebut itu bayi tabung? Hubungan suami istri, jadi nggak. Iya, tapi si bapak ini tidak mengakui Maria itu ibunya, toh, Pak. Bapak ini, si bapak siapa di satu yang kacamata tidak mengakui Maria itu ibunya Yesus. Dia bilang itu adalah jasa kandungan, sebagai jasa aja dipakai Maria ini. Banyak sekarang ya sperma yang orang lain dititipkan ke rahim seorang ibu. Zaman sekarang loh. Saya juga ngelawan perempuan. Iya, begitu fakta. Jangan debat kusir, jangan debat kusir. Fakta begitu. Ya, seorang sperma laki-laki digabungkan dengan sel telur sedangkan istrinya kemudian dititipkan ke sebuah rahim. Terjadilah kehamilan. Ya namanya ini jasa yang dipakai kandungan ibu ini adalah sebagai jasa untuk hanya melahirkan. Mungkin itu pemahaman Bapak seperti itu. Jadi bolehlah disebut Yesus dari pernyataan Bapak ya bahwa kandungan Maria itu hanya sebagai sewaan, dipakai hanya untuk turun ke bumi, lahir ke bumi. Ya kan? Bukan sebagai ibu yang sesungguhnya kayak kita ini melahirkan. Jadi boleh dibilang gitu ya rahim yang dipakai Tuhan untuk turun ke bumi sebagai wadah atau alat. Seperti saya ke Jakarta. Gini loh. Sedikit lagi Bang Hadi, sedikit lagi. Seperti saya ke Jakarta, saya memakai pesawat. Pesawat inilah alat saya untuk sampai ke Jakarta. Nah, Maria ini ya melahirkan Yesus, Maria hanya dianggap sebagai alat atau wadah untuk Tuhan lahir ke bumi, bukan ibu dalam arti yang sesungguhnya gitu ya. Oke, lanjut Bang Handi. Pertanyaannya adalah berapa sewanya, yang bayar sewa siapa? Itu loh pertanyaan. Itu doang sih saya tadi. Gimana kira-kira itu? Bang Handi ini bercandanya tajam kali ya, ketuhanan noten ya, rumit. Enggak. Kalau manusia dipasain jadi Tuhan, jadi beginilah. Begini Bu, kalau masalah ini Tuhan mau melakukan apa saja, nggak bakal kita bisa mikir karena kita bukan selevel Tuhan. Tuhan bisa melakukan apa saja yang Dia inginkan. Yang jadi masalah Pak, apa yang Anda yakini bertentangan data di Bible? Tuhan itu bukan manusia, itu di Bilangan, dan bukan pula anak manusia. Sementara Yesus ini manusia. 80 setelah saya mengadakan penyelidikan 7 tahun kurang lebih ya, 84 kali Yesus di Bible itu disebut anak manusia. Ada manusia duduk di sebelah kanan Bapa, itu kita ada terangkat masih anak manusia. Ketika dia duduk menghakimi bersama dengan 12 Bani Israel untuk menghakimi 12 Bani Israel, Yesus pun masih anak manusia. Dan ketika dia akan turun kembali, dia akan tetap disebut anak manusia, akan turun. Selalu anak manusia. Anda aja memaksakan manusia ini jadi Tuhan. Ibu bingung kan? Karena apa? Kami hanya lucu, bagi kami itu lucu. Tadi barusan Ibu nanya. Kalau Ibu nanya berarti Ibu bingung. Kami lucu karena manusia Anda anggap Tuhan. Gitu. Nah, bagi kami lucu, lawak-lawak. Ya kan? Makanya Ibu, kapan Yesus akan memberikan jawaban Tuhan sama Ibu. Ibu tidak mengerti. Gini, Ibu tidak mengerti. Karena Ibu tidak ada di dalamnya, Ibu dari luar. Kami baca Bible bahasa Indonesia, Pak. Dalam Biblemu itu Tuhan bukan manusia. Yang dilahirkan Maria itu manusia. Dalam Biblemu Yesus selalu menyebut dirinya anak manusia. Lagi malaikat Bunda yang berbicara, kata Lukas 1:30, lalu kata malaikat itu kepadanya, kata malaikat, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang, Pak. Kalau seorang itu ya pasti bukan hewan, pasti bukan Tuhan. Seorang itu berarti manusia. Pak, kata malaikat, dengar Pak, dengar ya perkataannya. Tadi udah dibuka sama Ustadku tadi ya. Kata malaikat, Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang orang, Pak. Orang dilahirkan dan aku akan menamai. Terus kenapa kau jadiin Tuhan? Berani menghalangi apa yang dilakukan Tuhan di Lukas 1:30. Kalau ketika di kejadian 1, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Dia baca itu ketika Pak
Baca di beroleh atasnya, kasih- kalau sebelum kasih malaikat karunia, mendatangi tidak Maria, beroleh terlebih kasih dahulu karunia, malaikat sudah beroleh mendatangi kasih karunia Zakaria. di hadapan Allah. Pak, Anda Pak, membantah. kita buka ya. Kita buka dulu ya, Lukas. Ketika Gabriel mau mendatangi Maria, terlebih dahulu dia mendatangi Zakaria. Ceritanya itu bersambung, Pak. Coba kenapa kalian nggak pernah membahas kelahiran Yohanes Pembaptis atau Yahya, Nabi Yahya? Coba kita buka ya. Bagaimana malaikat mendatangi dulu Nabi Zakaria atau Zakaria dan menyampaikan Tadi bahwa, malaikat yang Zakaria, berbicara, Anda tidak percaya kepada malaikat. ini malaikat juga yang mendatangi Ya, sudah, Elisabeth percaya saja Zakaria. kepada Nih malaikat kita itu. lihat. Kenapa kita di sini berdebat ribut saja? Kenapa? Kita jangan kau jadi menyesatkan. Kita luruskan di sini pencerahan ya. Jangan kau menyesatkan. Lukas. Bisa itu kalimatullah katanya. Oh, lari ke sana dulu. Sebentar kita masuk ke Al-Quran. Anda pun dijelaskan Kalau dalam di Quran Al-Quran surat kami, Allah hanya berkata, Innama amruhu iza arodo syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah hendak menciptakan, Allah hanya berkata, jadi maka jadilah. Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Apa terang itu ingin kau tuhankan juga? Itu benda Berfirmanlah mati, Allah, benda- jadilah cakrawala. Itu firman Allah itu. Silahkan kau tuhankan adalah cakrawala. makhluk roh. Dia adalah roh. Manusia itu mempunyai roh. Matahari nggak Lari lagi ke roh. membedakan benda Mama mati dengan benda hidup. Saya tanya dulu, menurut kau firman itu apa? Apa itu firman? Sekarang saya tanya Apa? sama Bunda, apakah Loh, Allah ditanya-tanya itu dulu. mempunyai firman? Apakah Firman Allah itu sifat Bentar dulu. kalam, sifat yang melekat pada diri Allah. Iya, sekarang saya Allah, tanya sama sifat Bunda. Allah itu berkalam, berfirman. Iya. Itu kalimat Apakah perintah. Nih, kita buka ya, kita buka data ya. susah. Kita buka data daripada kau cerewet. Kita buka data ya. Nih. Nih, saya kasih buka data ya. Marbot juga ada yang namanya firman, Bu. Nah, ini kita buka data. Kalian ini keliru memahami firman. Inilah yang membuat kalian tersesat. Ya, Nah, kita buka firman data. tergantung, Bu. Ada firman. Ya, jadi karena marbot, kau coba ada doktrin tukang kan, cendol. memaksakan. Kau ingin menginginkan Yesus Tuhan. Jadi semua data-data di Bibelmu kau cocok logikan supaya Yesus itu Tuhan. Kalau kami enggak. Nih ya. Berat kalau ngelawan ibu-ibu nih. Enggak, ini data saya buka ya. Besarin dulu host. Biar kita kasih pengajaran nih oten-oten ya. bisa dapat Coba buka dulu host, besari. Bentar Bang. Bentar biar kau tercerahkan nih. Dalam bulan yang ke-6, sabar dulu biar kau ini kau bingung dengan Tuhan mau kita jelaskan ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel. Nih, malaikat disuruh pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ini yang menyuruh malaikat ini adalah Allah. Ya. Tentu ketika dia disuruh, dia membawa kalimat perintah, membawa firman. Dia tidak menggendong Yesus. Kata-kata yang dibawa atau kalimat perintah yang dibawa oleh malaikat dari Allah. Jadi perintahkan kan, Allah menyuruh malaikat Gabriel menemui Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Yesus belum ada. Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu bertanya. Pak Peta Nois. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Belum ada Yesus. Baru kata-kata yang dibawa malaikat, kata-kata atau kalimat atau firman yang dibawa oleh malaikat, disampaikan kepada Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Nah inilah yang dibawa oleh Gabriel. Firman Tuhan yang dibawa oleh Gabriel, perkataan Tuhan yang dibawa oleh Gabriel, malaikat Gabriel disampaikan kepada Maria. Dia tidak menggendong bayi Yesus. Sesungguhnya, ini yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi Gabriel ini membawa kalimat dari Allah, kalimat perintah atau firman atau perkataan Tuhan disampaikan kepada Maria. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah. Tuhan Allah. Ya, itu, Tuhan yang maha tinggi, bukan Yesus. Allah yang maha tinggi, ya. Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah nih. Tuhan Allah, Yesus belum ada. Sabar dulu, sebentar kau bantah, sabar ya. Siapa yang maha tinggi di sini? Kan Allah nih. Allah yang maha tinggi, bukan Yesus, ya. Belum ada Yesus, belum ada. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Kau ini makanya kau ini bego, menuhankan anak Maria, nggak mau denger kalau dijelasin. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia disebut. Iya, anak Allah. Sebentar kita bahas anak Allah. Apakah anak Allah adalah Allah? Anak Allah itu baca Roma 8:14. Anak Allah adalah orang-orang dikaruniai roh Allah. Anak Allah. Banyak Tuhanmu kalau semua anak Allah ingin kau tuhankan. Nah, kita lanjut dulu. Kau diam dulu. Diam dulu biar kau pinter. Jangan sampai kiamat kau menuhankan anak orang. Ini nih. Diberikan kepada sembarangan manusia. Ya, sebentar kita bahas anak Allah ya. Anak Allah ya. Sebentar kita bahas anak Allah ya. Kita lanjut dulu bahas ini ya. Host, mute dulu host. Pantas dia abad 21 masih menuhankan anak orang ya, kasihan ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah. Anak Allah ya. Apakah anak Allah adalah Allah? Yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi ya. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada tahta Daud leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas segala akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, walaupun itu bohong ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi malaikat? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan ini belum ada Yesus. Roh Kudus akan turun atasmu. Bentar ya, kita naikkan. Mana lagi? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi ya, bukan Yesus. Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus atau suci, anak Allah. Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, nih penekanannya ya, disambung lagi oleh malaikat. Dan sesungguhnya Elisabet, seanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Elisabet mengandung padahal dia mandul. Disambung lagi oleh malaikat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria, kau jangan heran, kau bisa hamil tanpa suami, tanpa sel sperma. Elisabet pun sanakmu itu usia kehamilannya 6 bulan yang disebut mandul. Mandul itu Pak, sekalipun dia siang malam sekedip berhubungan, tapi dia mandul, nggak bisa dibuahi Pak, nggak ada sel telurnya. Tapi karena bagi Allah tidak ada yang mustahil nih ya. Sebab bagi Allah, nih 37 ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pahamlah Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi yang dibawa malaikat ini adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria. Heran Maria, kok bisa hamil aku? Saya tidak ada suami kok. Kata Gabriel, lah Elisabet ini pun yang mandul bisa hamil, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Innama amruhu iza arodo syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apabila Allah tidak menciptakan sesuatu, Allahnya berkata jadi, maka jadilah. Seperti halnya penciptaan Adam kan. Nah inilah, jadi pemahaman pemaknaan tentang firman aja Anda ini udah keliru. Dengerin ibu-ibu bawel. Ya, coba kau buktikan. Apakah ketika dikatakan di sini Gabriel utusan Tuhan, apa yang dibawa? Saya tanya kau dulu. Nih,
Saya tanya dulu kau, saya tes dulu apakah otakmu buntu? Nih, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, apa yang dibawa malaikat? Apa yang dibawa malaikat? Gini, Jawab. kalau ibu mau jawab, kalau ibu mau dijawab, mau mengerti, diem dulu gantian. Itu Ya jawab nih, nih saya ulang ya, saya ulang baru kau jawab ya. Nih, diem juga. dalam bulan, Gimana? iya baru kau jawab. Supaya kau Kayak paham, gitu, saya ulang nih, saya ulang. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel. Ya Siapa yang ampun, disuruh? ulang lagi. Waduh. Ya, sekarang jawab. Udah, Sekarang nggak jawab. puas, Ibu. Udah. Apa yang disuruhkan oleh Allah? Apa yang disuruhkan kepada malaikat Gabriel? Dokter sama Pak Yosua udah tidur kali ini. Oh, beginilah kalau cuma iman buta ya, cuma doktrin dogma, nggak mau belajar Bibelnya. Itu. Ya sekarang kau jelaskan. Aja. Sekarang kau jelaskan apa yang disuruhkan oleh Allah kepada malaikat. Oh, lihat Apa yang aja. disuruhkan nih? Baca nih. Gini ya, kita janji ya, kami ngomong, Ibu diem denger. Jangan kami ngomong, Ibu Ya jawab, jangan curhat, jawab. Jawab sekarang. Enggak curhat. Ya jawab dong. Iya. Ibu bilang anak itu anak manusia biasa. Di